Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Faiz dalam materi akidah akhlak. Kali ini kita belajar tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Sebelum kita belajar tentang malaikat, silahkan dibaca dulu indikator pencapaian kompetensi. Pengertian iman kepada malaikat Allah. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikatun yang merupakan bentuk jamak dari kata malakun yang artinya adalah kekuatan. Ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Makna malaikat juga terdapat di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah yang bunyinya adalah hum adsamun latifatun makhluqatun min nurin la yakuluna wa la yashrabuna wa hum ibatum mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya para malaikat adalah jisim atau tubuh yang lembut yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak makan, tidak minum, dan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah membangkang pada perintah Allah dan selalu menjalankan perintah-perintahnya. Jadi inti beriman kepada malaikat ini adalah mempercayai keberadaan malaikat sebagai makhluk gaib ciptaan Allah serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Jadi malaikat ini intinya adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia yang diciptakan dari cahaya. Dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. Dalil tentang adanya malaikat bisa kita lihat di Quran surat Al-Hijr ayat 30 yang berbunyi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Adapun dalil tentang adanya jin bisa kita lihat di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dalil tentang iblis dan setan juga terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui ini 10 ya. Sebetulnya jumlah malaikat sangat banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Siapa malaikat-malaikat itu? Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan Rasul. Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluknya, mengatur hujan, mengatur angin, dan juga bintang-bintang. Berikutnya malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala kelak ketika datang hari kiamat. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Malakul maut ya, disebut juga dengan malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Berikutnya malaikat mungkar dan nakir yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzakh. Berikutnya malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik, malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga dan mengendalikan api neraka.
bertugas menjaga neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Berikutnya adalah sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu diantaranya yang pertama yaitu selalu bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti kepada Allah. Malaikat ini senantiasa bertasbih kepada Allah tanpa pernah merasa lelah sedikit pun, ya. Seperti disebutkan di dalam firman Allah yang berbunyi, wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Sifat yang kedua yaitu suci dari sifat manusia seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya. Sifat berikutnya yaitu selalu takut dan taat kepada Allah, selalu taat dan patuh kepada semua perintah Allah. Jadi malaikat ini sifatnya jauh dengan manusia, ya. Kalau manusia ini ada yang ingkar, ada yang taat. Tapi kalau malaikat ini selalu taat, selalu tunduk, selalu patuh kepada perintah Allah, ya. Seperti disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini artinya adalah dan kepada Allah sajalah berwujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Sedangkan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, tidak pernah mempunyai sifat malu, tidak terganggu dengan bau tidak sedap, anjing ataupun patung. Sifat berikutnya yaitu tidak makan dan tidak minum, mampu mengubah wujudnya, ya kan, memiliki sifat luar biasa dan kecepatan cahaya, tidak pernah mempunyai rasa lelah dan bosan, memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu.